untuk menyanyi. Melengkapi ya, pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Saya mohon kesediaan Jenderal Fahru Rozi untuk menambahkan mungkin dari sisi-sisi yang belum disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Din, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Memang saya lihat produk ini apa yang kita lakukan bahasanya agak soft gitu ya. Ya kata gaya Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bangsa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON 3, di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah, misalnya itu gitu. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ya. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran. Tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan pelanggaran, tapi kejahatan politik yang ada di dalam ini. Dan ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak jinak, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut mantan-mantan punawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda mahasiswa yang unjuk rasa kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI saya malu loh, kok preman yang dihadapkan? Nggak boleh dong. Kan dia nggak terukur, dia kan nggak punya aturan perundang-undangan yang menggembleng mentalnya seperti tentara. Dia bisa seenaknya. Kalau ada alasan, wah Pak, pihak kita juga boleh demo silakan. Itu gunanya polisi, itu gunanya tentara menjaga. Kamu mau demo dukung Jokowi silakan di sana. Kamu mau memprotes Jokowi Presiden silakan di sini. Kami jaga, tidak akan boleh ada bersentuhan. Itu tugasnya tentara. Itu tugasnya polisi. Tetapi kalau mengadu antara pengunjuk rasa dengan preman, menurut saya itu sebuah kejahatan yang perlu diusut lebih lanjut. Di FKP 3 itu di saya, di teman-teman ada Purnawirawan TNI, ada Purnawirawan polisi. Nah, FKP 3 itu Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Di sana ada TNI, ada polisi. Sebelum saya tutup, ada teman saya yang polisi bisa mungkin menambahkan sedikit. Namanya Pugro Seno, pangkatnya bintang 3, jabatannya terakhir mantan Wakapolri. Silakan Pak Pugro Seno. Ya, Silakan Pak. Soal bab preman tadi itu. mohon izin Pak Din, bentar. Terima kasih Pak Jenderal Fahru Rozi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu diundang acara ini, saya cari-cari referensi. Jadi begitu saya lihat judulnya Pak, di sini gerakan pemilu bersih. Jadi kalau gerakan pemilu bersih berarti komisioner KPU-nya bersih, Bawaslu-nya bersih, ya kan? Kemudian KPPS bersih, ya kan? PPK-nya bersih, semuanya bersih. Polisinya juga bersih, tentaranya bersih, presiden pun harus bersih. Nah, gitu. Jadi bersih ini artinya luas, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya dengan sirekap yang bermasalah tadi itu saya baca di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah sudah terjadi pidana pemilu, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau di KUHP kan ada kejahatan dan pelanggaran, ini pidana itu bisa kejahatan dan pelanggaran, sehingga menurut saya perlu difokuskan
pidana pemilu sebetulnya Bawaslu harus turun dengan adanya sentra Gakumdu. Kalau di pusat itu dari Bawaslu pusat, kemudian ada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di provinsi juga ada Bawaslu daerah, kemudian Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dan itu di tingkat kabupaten juga ada. Sehingga kesalahan dalam sirekap tadi, kalau itu sudah merupakan pidana pemilu, harusnya Gakumdu tadi membuat laporan, ditangani langsung, dan pusat server itu harus di Pulau lain untuk dilakukan penyidikan. Nah, ini belum pernah dibikin simulasi. Di Pulau lain diadakan penyidikan, bukan dikoreksi. Sebagai contoh, misalnya ada pencurian mobil, setelah mobilnya dikembalikan, pidananya sudah terjadi. Jadi jangan seperti itu. Pembunuhan, nyawanya hilang, nyawanya kembalikan, tetap pidananya terjadi, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Jadi ini analoginya, kalau pidana sudah terjadi perbuatan itu, polisian ditindak. Jadi saya ingin membangunkan Gakumdu ini bukan hanya duduk manis di ruangan AC, tapi sudah bertindak. Tidak perlu menunggu laporan dari para kontestan, dari masyarakat. Jadi aktif atau proaktif ya. Jadi saya mengingatkan karena Polri yang saya cinta ini, ya kalau dulu sebutannya Intel itu kan Intel Pampol, Intelijen Pengamanan Kepolisian. Sekarang namanya Intelkam, Badan Intelijen Keamanan Negara. Ya, di reserse juga ada namanya Kamnek, Keamanan Negara. Sehingga ini saatnya lah Polri misalnya berperan, tapi sekarang yang berperan adalah Gakumdu, 3 unsur tadi. Ya mudah-mudahan setelah saya bicara ini bisa diberdayakan maksimal. Segera bikin laporan, langsung Pulau lain periksa, panggil ahli. Nah, audit forensik di situ menguatkan, ya. Langsung disidang seperti KPK. Jadi jaksanya sudah ada, hakimnya juga hakim pemilu, kalaupun ditambah lagi nanti di amandemen undang-undangnya nomor 7 2017 ada pengadilan pemilu seperti itu. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.